Shalom, puji Tuhan, kebaikan Tuhan memungkinkan kita berkumpul sekali lagi untuk sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Inilah kerinduan pribadi hati saya lewat pengajaran firman Tuhan ini. Adanya terjadi suatu kerinduan yang berterusan untuk mau hidup kita ini sebagai orang percaya dimuridkan lewat firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita ini diperlengkapkan, supaya kita ini dikuatkan, diperbaharui, dipersiapkan, diubah lewat kuasa yang ada dalam firman Tuhan, supaya kita ini sebagai orang percaya menjadi pengikut Tuhan Yesus yang diajar firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, supaya kita kenal Tuhan Yesus dengan lebih intim lagi, supaya kita ini diperkasakan, diperkukuhkan untuk terlibat di dalam pelayanan yang telah Tuhan siap sediakan untuk kita, di gereja kita, di ladang Tuhan kita yang telah Tuhan berikan untuk kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, juga untuk memperkukuhkan iman kita, supaya bila kesulitan melanda kehidupan kita, kita mempunyai suatu kekuatan rohani, suatu iman percaya yang tidak mudah goyang, yang akan membantu kita tetap berdiri teguh walaupun kesulitan yang melanda begitu dahsyat sekali. Kita berada di dalam satu siri pengajaran-pengajaran yang bertemakan saya murid Kristus. Saya murid Kristus. Ataupun kata singkatnya, nama singkatnya dipanggil sebagai SMK. Dalam rakaman yang sebelum ini, kita sudah melakukan pengajaran yang bertajuk mengasihi Tuhan. Pengajaran dalam rakaman yang sebelum ini bertajuk mengasihi Tuhan. Untuk rakaman pengajaran buat kali ini akan merupakan lanjutan ataupun sambungan ataupun bahagian yang kedua untuk topik yang sama, yaitu mengasihi Tuhan kita. Pada penghujung rakaman yang sebelum ini, saya sudah kongsikan tentang bagaimana caranya kita ada kemungkinan untuk kehilangan kasih dalam hati kita untuk Tuhan. Nah, kita untuk sebagai latar belakang, sebagai peringatan adalah penting sekali supaya kita ini bertanggung jawab secara sepenuhnya memperhatikan kasih dalam hati kita untuk Tuhan. Kita ada tanggung jawab, merupakan peranan kita yang akan diangkat, yang akan disokong oleh teman-teman seiman, oleh gereja, oleh para pelayan, oleh gembala-gembala. Tetapi merupakan tanggung jawab pribadi kita untuk perhatikan kasih di dalam hati kita untuk Tuhan Allah kita ini tetap hidup, tetap segar, tetap bersemangat, supaya kita ini akan terus maju di dalam kehidupan pribadi kita. Kita sudah lihat kalau dalam penghujung rakaman yang sebelum ini, 3 cara di mana ada kemungkinan kasih kita terhadap Tuhan dikurangkan ataupun dirampas. Cara yang pertama ialah iblis datang dengan membawa godaan. Godaan tersebut selalunya kelihatannya sangat menarik. Kita melihat dalam buku 1 Yohanes pasal yang kedua yang mengatakan secara jelas, kalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa di surga dalam hati kita sudah digantikan begitu. Dalam arti kata yang lebih mudah, sudah kehilangan kasih kita kepada Tuhan saat kita mula mengasihi dunia ini ataupun perkara-perkara di dalam dunia ini. Jadi langkah pertama iblis bertindak untuk mengurangkan, merampas, menghilangkan kasih kita kepada Tuhan kita ialah dengan membawa godaan ataupun tarikan-tarikan yang menarik hati kita, yang menarik perhatian kita,
yang coba memisahkan kita daripada Tuhan. Sebab itulah teman-teman seiman kita dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus senantiasa berhati-hati. Kita harus perhatikan keadaan hati kita. Adakah kita ini selalu mau mengutamakan Tuhan, ataupun saat kita ini merasakan sudah ada suatu usaha untuk memesongkan kita, memisahkan kita, harus kita dengan pantas tanpa kita lambat-lambatkan. Jangan kita berjinak-jinak dengan godaan. Kalau kita berjinak-jinak dengan godaan, maka penghujungnya mungkin sesuatu yang akan membinasakan. Itulah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, cara iblis bekerja. Dia akan apa yang dia akan lakukan ialah kalau kita jatuh di dalam tarikan tersebut, jatuh di dalam godaan dosa tersebut, maka apa yang berlaku, kita sudah terikat. Terikatnya hati kita di dalam dosa itu akan membawa suatu keadaan di mana kita akan selalu tertarik untuk terus melakukan keadaan dosa tersebut, tindakan dosa tersebut. Kita ini akan senantiasa berkejar-kejaran untuk mencapai, untuk mengulangi tindakan tersebut, walaupun pada dasarnya tindakan itu bertentangan dengan firman Tuhan, dengan perintah daripada Tuhan. Kenapa perkara itu terjadi? Karena di dalam hati kita sudah membahagikan kasih yang sebetulnya hanya ditujukan kepada Tuhan, kepada hal yang berdosa, yang salah tersebut. Makanya akan berlaku suatu pembahagian, perpisahan. Nah, firman Tuhan dalam buku Lukas pasal 16 ayat 13 jelas mengatakan mustahil kita mengasihi dua pribadi, dua perkara pada masa yang sama secara seimbang, secara balance. Sama ada kita mengasihi dunia lebih daripada Tuhan, ataupun kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tetapi kalau kita sudah terlanjur, sudah diikat, sudah melakukan dosa ataupun terjatuh dalam tarikan-tarikan surgawi yang kelihatannya kadang-kadang kemungkinan tidak berbentuk dosa, tetapi memudaratkan, maka kita sudah apa yang terjadi ialah hati kita sudah tidak sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kalaulah perkara itu berlaku, selanjutnya iblis akan mengambil alih kedudukan hati kita. Dia akan menyebabkan keadaan tarikan itu, dosa itu, ataupun keinginan daging kita itu diangkat menjadi yang terutama. Dan bila saat itu berlaku, maka akan ditendangnya kasih dalam hati kita kepada Tuhan. Maka itulah secara ringkasnya. Harus kita kenal cara iblis bekerja. Pemuridan, kelas pengajaran pemuridan ini sangat penting. Supaya kita ini mengenal bahaya yang mungkin akan menimpa kita kalau kita meninggalkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, untuk tujuan pengajaran hari ini, ada dua perkara utama yang kita akan perhatikan, yang akan sama-sama kita pelajari. Yang pertama, ialah kita akan mengenal beberapa tanda-tanda yang jika terjadi dalam hidup kita, ia membawa maksud bahwa kita ini berada dalam keadaan yang mengasihi Tuhan. Benar, sebetulnya buku Markus pasal 12 ayat 29-31 mengatakan kalau kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, dengan minda kita. Benar, bermaksud kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, lebih daripada sesiapa ataupun apa-apapun perkara di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai manusia, bukankah benar kadang-kadang sukar untuk kita mengukur, membuat satu ukuran betapa hebatnya, betapa dalam, betapa kuatnya kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mau mengukur suhu badan kita, ada termometer orang bilang. Tetapi kalau mau mengukur tahap kasih kita, maka kadang-kadang kita tidak mempunyai kayu ukuran. Cuma
kita perhatikan bersama-sama lewat pengajaran hari ini, ada beberapa perkara, tindakan yang kita lakukan, pembawaan yang kita lakukan, yang akan memberikan sedikit gambaran bahwa kita ini berada di dalam kedudukan yang bagus. Kita ini berada dalam perjalanan yang ataupun landasan yang oke. Bermaksud kita ini memperhatikan kasih kita. Kita ini masih hidup mengasihi Tuhan. Kita ini masih hidup digerakkan oleh kasih Tuhan. Kita ini masih lagi dalam proses tetap mau lebih meningkat dalam mengasihi Tuhan. Jadi itu ialah bahagian pertama untuk pengajaran buat hari ini. Bahagian yang kedua untuk pengajaran kita pada hari ini yang bertajukkan kasihilah Tuhan, ialah kita mau melihat cara-cara untuk kita memelihara, memperhatikan, melindungi kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Jadi mari kita perhatikan perkara yang pertama yang mau kita pelajari hari ini. Apakah di antara tanda-tanda, tindakan-tindakan, respon yang harus kita ada sebagai suatu isyarat bahwa kita ini masih ataupun berada dalam keadaan yang mengasihi Tuhan. Kita akan melihat dalam buku Rut. Buku Rut ialah buku di salah sebuah buku di dalam Perjanjian Lama. Mari kita sama-sama buka buku Rut, pasal yang pertama. Kita akan melihat daripada ayat 16 sampai ayat 17. Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 17. Sekali lagi diingatkan supaya setiap kali kita mengikuti pengajaran lewat rakaman ini, kita harus bersiap sedia dengan Alkitab di depan kita, sebuah buku nota dan pen ataupun pensel untuk catatan pribadi. Oke, adakah kita sudah buka ke buku Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 17. Kalau kita tidak tahu di mana kedudukan buku Rut, sila rujuk muka surat indeks yang akan bilang dengan kita, yang akan beritahu kita muka surat di mana terletaknya buku Rut di dalam buku Perjanjian Lama. Oke, mari kita lihat Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 17. Ini adalah suatu kejadian yang melibatkan dua perwatakan perempuan. Perwatakan perempuan yang pertama dipanggil Naomi, yang mempunyai kedudukannya sebagai ibu mertua. Perwatakan yang kedua, perempuan yang kedua dipanggil Rut, yang mempunyai perwatakan sebagai menantu perempuan. Nah, kita lihat di sini sebelum kita membaca ayat 16 dan ayat 17. Latar belakang ceritanya ialah Naomi yang kedudukannya sebagai ibu mertua telah kehilangan dua anak lelaki kesayangannya. Dan sesudah kehilangan kematian dua anak lelaki tersebut, maka Naomi berbicara kepada Rut dan juga kepada menantu yang seorang lagi, dan memberikan keizinan kepada mereka untuk pulang ke kampung halaman mereka supaya mereka boleh berkahwin semula, mempunyai kehidupan semula sesudah kematian suami mereka masing-masing. Dan kita lihat di sini ayat 16 dan ayat 17 merupakan respon daripada menantu yang bernama Rut terhadap ibu mertuanya yang bernama Naomi. Dan saya merasakan secara pribadi respon yang dibawa, yang diberikan oleh Rut itu menjadi suatu gambaran kasih Rut kepada ibu mertua dia yang bernama Naomi. Dan dalam cara yang sama, saya diyakinkan pengajaran yang boleh kita terima daripada Rut pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 ialah ia memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita harus meresponi kepada Tuhan kalau adanya kasih di dalam kita kepada Tuhan dalam hidup pribadi kita. Bermaksud, kerana adanya kasih Rut terhadap Naomi, maka respon dia ialah begini. Kalau dia tidak mempunyai kasih dalam hati dia terhadap Naomi, maka sudah tentu dia tidak akan meresponi kepada Naomi seperti apa yang terjadi di dalam ayat 16 dan ayat 17.
Maka ini dorongan saya lewat pengajaran hari ini. Kita perhatikan respon kita. Kita perhatikan tindakan kita. Tindakan kita yang seadanya, yang seharusnya ada. Jika kita ini dikatakan mempunyai suatu sikap hati yang betul-betul tetap lagi mengasihi Tuhan. Dan bukan saja kita mengasihi Tuhan hari ini pada tahap begini, tetapi kalau boleh kita mau semakin hari semakin kita meningkat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, sangat pemurah, sangat dipenuhi dengan balas kasihan terhadap kita. Mari kita membaca ayat 16 dan ayat 17 dalam buku Rut pasal yang pertama. Dikatakan dalam ayat 16, tetapi Rut menjawab, janganlah suruh saya pulang. Benarkanlah saya mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi, saya akan ikut bersama. Di mana saja engkau tinggal, di situ juga saya hendak tinggal. Bangsa engkau bangsa saya juga. Allah yang disembah engkau akan saya sembah juga. Ayat 17. Di mana saja engkau meninggal, di situlah saya hendak meninggal dan dikebumikan. Biarlah Tuhan menghukum saya dengan seberat-beratnya jika saya membiarkan apa-apapun memisahkan kita kecuali kematian. Dahsyat sekali, luar biasa sekali pengakuan. Ini seolah-olah seorang pengantin lelaki dengan pengantin perempuan pada hari perkawinan. Mereka di hadapan gembala yang kendalikan ibadah perkawinan tersebut, berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan jemaat yang menjadi saksi kepada perkawinan mereka. Pengantin lelaki menyampaikan isi hati kasihnya kepada pengantin perempuan, dan pengantin perempuan juga memberikan nazar yang sama kepada pengantin lelakinya. Nah, itulah suatu hasil. Apa yang terjadi ialah Ruth meresponi kepada Naomi dalam cara yang begini karena kasih yang ada di dalam hati Ruth untuk Naomi. Ada beberapa tanda-tanda kalau kita ini digerakkan, dikuasai dalam hati kita dengan kasih Tuhan yang akan membantu kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 16, Ruth berbicara kepada Naomi, benarkanlah saya untuk menyertai engkau. Janganlah engkau membuatkan saya ataupun paksa saya untuk meninggalkan engkau. Nah, apakah maksudnya? Memberikan gambaran bahwa Ruth mau senantiasa menyertai, mau senantiasa bersama dengan Naomi. Nah, ini ialah antara tanda yang paling jelas, tanda yang cukup jelas, yang memberikan kita suatu isyarat bahwa benar ada dalam hati kita masih lagi kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kalaulah kita ini mengasihi Tuhan, maka ada tanda ini akan terjadi dalam hidup kita, yaitu kita ada kerinduan untuk tetap bersama dengan Tuhan kita. Bermaksud kita ini hauskan, dahagakan hadirat Tuhan. Kita ini mau mencari wajah Tuhan. Kita ini tidak mau mengizinkan sehari itu berlalu begitu sahaja tanpa kita ini mengambil masa untuk datang di hadapan Tuhan. Bukan sahaja seminggu sekali kita datang ke gereja beribadah. Bukan sahaja setiap hari 3 kali kita berdoa waktu kita sebelum makan. Tetapi kalau kita ini rindukan hadirat Tuhan, kita ini mau berbicara kepada Tuhan. Kita ini mau berkomunikasi kepada Tuhan. Dan Tuhan senang dengan jemaat-jemaat umat-umatnya yang mau berada dalam keadaan yang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita diingatkan semasa di Taman Eden, Tuhan berbicara, dalam firman Tuhan berbicara pada waktu petang seperti biasa. Tuhan datang ke Taman Eden mencari Adam dan Hawa. Tujuannya ialah untuk ada suatu persekutuan. Tuhan rindukan
persekutuan, karena Tuhan yang menciptakan kita sebagai pribadi yang sebetulnya bertujuan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, hari ini adakah kita mempunyai kerinduan untuk Tuhan? Adakah kita mempunyai kerinduan untuk datang mencari wajah Tuhan dalam doa? Adakah kita nih, saat kita nih datang ke hadapan Tuhan, kita nih ada satu kedahagaan untuk hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita nih mengizinkan di hati kita nih dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ini adalah tanda-tanda yang pertama. Rindukan hadirat Tuhan. Bilakah kali yang terakhir kita ini datang di hadapan Tuhan, menanti di hadapan Tuhan berdoa? Jangan saja kita berdoa 5 menit, 10 menit. Untuk pribadi yang baru percaya Tuhan, diizinkan. Kalau kita nih orang bilang sudah berminggu-minggu, bertahun-tahun, berbulan-bulan, berpuluh-puluh tahun menjadi orang percaya pengikut Yesus, kalau hanya berdoa 5 menit, tidak sampai 5 menit, itu bukan tanda kerinduan untuk hadirat Tuhan. Itu tanda yang sepertinya kemungkinan, kalau jangan marah saya pakai perkataan ini, kemalasan. Tiada hati. Kita ini kalau mengasihi Tuhan, kita mau bersama dengan Tuhan. Ayo, ini dorongan saya. Kita kuatkan, tabahkan hati kita. Mempertingkatkan masa kita berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita tidak akan terlepas beribadah bersama dengan jemaat lain di gereja. Kita tidak akan memberi alasan. Kita akan pastikan perkara lain diketepikan duluan, sembahyang bersama-sama satu gereja diutamakan. Kalau ada program-program yang lain, itu dikemudiankan. Itu dikemudiankan, yang didahulukan ialah masa dengan Tuhan. Bukan saja hari Minggu, hari Sabat, di mana kita menyerahkan hari tersebut sebagai hari untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, tetapi seharian kita berdoa pagi, devosi kita, waktu sunyi kita bersama dengan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, kita memimpin keluarga kita sama-sama supaya Tuhan senantiasa dekat dengan hati kita. Itu ialah tanda pertama. Tanda yang kedua, Rut dalam pasal pertama ayat 16 sampai ayat 17 mengatakan, dimanapun engkau pergi, disitulah saya akan ikut. Dimanapun engkau pergi, disitulah saya akan ikut. Nah, apa yang berlaku di sini ialah ada suatu tindakan di mana Rut mau mengikuti hala tuju ataupun kemana sahaja Naomi tetapkan untuk pergi, untuk lakukan, dia akan akun begitu. Dia akan mengikut. Nah, maksudnya apa? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan mengikut Tuhan. Maksud mengikut Tuhan ialah apa? Mengikut Tuhan ialah mengikut perintah-perintah firman Tuhan. Tuhan sangat jelas bila dia memberikan perintah lewat firman Tuhan. Perintah firman Tuhan tidak, orang bilang tidak samar-samar, tidak meragukan. Kalau dia bilang dia suruh kita berdoa, jelas kita harus berdoa. Kalau dia bilang suruh kita bertobat, maka harus kita bertobat. Tidak perlu apa maksudnya ya, perintah itu jelas sekali. Kalau dia bilang memberilah kepada kerajaan Tuhan, maka memberilah kepada kerajaan Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang haruslah kita mengasihi sesatu sama lain, kalau kita rasa tidak mau, kita tidak senang dengan si anu itu pun, jelas perintah firman Tuhan. Dia bilang harus kita mengasihi. Makanya firman Tuhan ini bila diberikan kepada kita, jelas dari segi arahan, jelas dari segi perintah. Nah, kalaulah kita ini mengasihi Tuhan, maka seperti Rut terhadap Naomi, kita terhadap Tuhan, kita akan mengikut perintah-perintah firman Tuhan. Dan inilah dorongan saya. Barang siapa yang mengikut perintah firman Tuhan, kita akan memperolehi kekuatan. Kita akan merasai pekerjaan Tuhan. Kita akan diberkati dengan keuntungan. Tidak bermaksud dalam uang ringgit, tetapi kemungkinan juga dari segi keuntungan dalam pelindungan. Keuntungan juga dari segi keberkatan.
keuntungan juga dari segi kehidupan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita. Kita melihat di sini harus ada suatu sikap yang mau menurut perintah firman Tuhan. Nah, itu tanda orang yang mengasihi Tuhan. Adakah kita tahu kalau kita melihat firman Tuhan secara dasarnya tidak ada perintah firman Tuhan yang tidak boleh kita lakukan? Iya, tidak ada. Semua perintah firman Tuhan, saya berani mengatakan, adalah perkara yang boleh kita lakukan. Walaupun dari segi mata kasar kita kelihatannya sangat susah, tetapi sebenarnya boleh kita lakukan. Saya bagikan satu contoh. Contoh yang boleh saya bagi ialah kalau kita berada dalam keadaan yang sudah terluka, ada orang mengkhianati kita, kita dikecewakan oleh teman lelaki kita dikecewakan oleh suami atau istri kita yang tidak setia dalam perkawinan, sakit. Kita berada dalam keadaan yang terluka. Nah, firman Tuhan mengatakan tidak menafikan kelukaan tersebut, tetapi firman Tuhan bilang ampunilah mereka. Bukan kerana Tuhan mau memberikan kita suatu pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak salah. Bukan, salah itu tetap salah. Tetapi Tuhan mau kita ini melepaskan pengampunan, karena ia akan membawa kebaikan, ia akan membawa pemulihan, ia akan membawa kekuatan. Dan kita seringkali mengatakan susah. Tidak, pastor kamu tidak paham, perih hati begitu kan? Susahkah untuk melepaskan pengampunan? Tidak, mustahilkah? Tidak, suatu pilihan, suatu kekuatan. Tuhan tidak suruh kamu untuk menyucikan dosa mereka. Tuhan hanya suruh kamu mengampuni dosa mereka. Yang sucikan dosa mereka ialah pekerjaan Tuhan Yesus saat dia mati di kayu salib, darahnya dicurahkan. Kalau itulah yang dipanggil oleh Tuhan untuk kita lakukan, kita ada hak untuk bilang susah. Tetapi Tuhan tidak suruh kita sucikan dosa mereka, bersihkan dosa mereka. Tidak, itu kerja Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang ada kedudukan untuk bertindak begitu. Tapi Tuhan minta kita ampuni. Kalau kita ini ada hati yang mengasihi Tuhan, ada suatu ketetapan dalam hati kita, itu kita boleh lakukan. Dan Tuhan akan lakukan yang selebihnya. Jadi ini adalah tanda yang kedua. Mereka yang mengasihi Tuhan, yang mau mengikut, ada kerinduan untuk mau mengikut Tuhan. Hari ini, bolehkah kita tetapkan hati? Bila kita dimuridkan lewat pengajaran-pengajaran di dalam rekaman ini, di gereja, secara pribadi, apa saja Tuhan perintahkan, kita akan lakukan. Kita janganlah kita lawan dengan Tuhan. Kalah tuh kita. Bikin buang masa saja begitu. Kita kasih lambat-lambatkan. Nah, akhirnya kita akan kerugian kalau kita tidak lakukan sesuai perintah firman Tuhan. Jangan bagi alasan. Tuhan tahu ini ialah kebaikan untuk kita. Amin. Tanda yang ketiga yang menjadi isyarat kita ini mengasihi Tuhan. Dia bilang begini, Ruth kepada Naomi dalam satu buku Ruth pasal pertama ayat 16 ayat 17, dia bilang, bangsa engkau bangsa saya, orang engkau orang saya. Apa maksudnya? Bangsa engkau bangsa saya, orang engkau orang saya. Nah, saya mau bertanya satu situasi di sini, bertanya satu soalan di sini. Kalau kita lihat sekeliling kita, kalau ada yang terjadi kepada orang terdekat keluarga kita, pasti kita akan sanggup, terutama kalau anak ataupun suami istri kita akan pasti sanggup melakukan sesuatu, menghulurkan tangan, membantu, mencukupkan, mendorong, menghiburkan. Bukankah begitu? Karena firman Tuhan memberikan kita isyarat di sini yang bermaksud kalau kita ini ada suatu kasih di dalam hati kita untuk orang, untuk Tuhan, makanya kita harus ada kasih juga dalam hati kita untuk pribadi-pribadi, terutamanya untuk teman-teman seiman kita, yang memberikan kita suatu pengertian bagaimana kita boleh katakan kita ini mengasihi pribadi-pribadi, terutamanya teman-teman seiman kita.
Caranya ialah bila kita melayani, bila kita mengangkat satu sama lain, bila kita ini bersabar dengan satu sama lain, bila kita ini tidak mencari pasal dengan satu sama lain. Kalau kita mau menegur seseorang pun, kita ini menegur dengan hormat, dengan lembut, dengan sekadanya membangunkan. Itu caranya kita ini mengasihi satu sama lain. Bukan dia mau menjatuhkan, bukan dia mau merosakkan, tetapi melayani satu sama lain. Ingatkah apa Tuhan Yesus bilang? Dia bilang di dalam buku Markus pasal yang ke-10 ayat 45, dalam buku Lukas ayat pasal 22 ayat 26, dia bilang begini, saya ini datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, kita lihat Tuhan bukan sembarangan manusia nih, Tuhan. Dia bilang dia ini datang bukan untuk dilayani, sebaliknya dia datang untuk melayani kita. Kalau kita ini dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita pasti akan melayani Tuhan di kalangan teman-teman seiman. Ingatkah apa yang Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus? Dia bertanya, adakah Petrus kamu ini mengasihi saya? 3 kali dia ditanya soalan itu Petrus. Setiap kali ditanya, Petrus bilang, ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Setiap kali Petrus respon begitu, Tuhan berbicara, maka engkau dalam bahasa yang mudah untuk kita mengerti, Yesus berbicara, maka layanilah saya. Jagalah domba-domba saya. Peliharalah, perhatikanlah kehidupan mereka. Memberikan ada kaitan. Ada kaitan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka harus ditunjukkan, dinyatakan, dibuktikan dengan melalui pelayanan di kalangan teman-teman seiman. Hari ini kalau kita ditempatkan di gereja-gereja kita, di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, kalau kita ini masih lagi orang bilang kasih bikin panas bangku saja, itu bukan tanda melayani, itu bukan tanda meresponi kepada kasih yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Kalaulah kita ini ada kasih kepada Tuhan, kita ini tidak boleh duduk diam. Kita ini akan mendorong diri kita supaya kita maju, supaya kita ini melihat ada keperluan di kalangan teman seiman. Kalau yang kecewa didorong, kalau yang perlukan penghiburan diberikan penghiburan. Kalau kita rasakan ada kekurangan, ada batasan yang kita tidak boleh lakukan, maka kita mau mempertingkatkan karena kita ini dikuasai dalam hati kita oleh kasih kepada Tuhan yang mendorong kita untuk melayani teman-teman seiman. Ayo mari kita melayani satu sama lain. Gereja ini milik kita semua. Setiap pribadi ada peranan. Ada yang bertindak sebagai mata, ada yang bertindak sebagai tangan, ada yang bertindak sebagai telinga, ada yang bertindak sebagai jari, ada yang bertindak sebagai kaki. Tidak kira apapun talenta ataupun isi hati kita, kita mencari tempat peranan kita di dalam gereja. Kalau kita melayani satu sama lain, itu suatu isyarat kita mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, isyarat yang menunjukkan kita ini mengasihi Tuhan. Ruth bilang dengan Naomi bahwa dimanapun dia mati, disitulah juga menjadi tempat kuburan kepada Ruth. Memberikan kita suatu pengertian begini. Bila perkataan kematian, maut, kesanggupan untuk mati dipakai dalam Alkitab, ia memberikan gambaran kesediaan untuk berkorban. Nah, ini penting. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan sanggup berkorban. Dia akan bersedia untuk berkorban. Dalam kehidupan rohani kita sebagai seorang Kristen, tidak selalunya kita berada dalam keadaan yang senang, yang mewah, yang selesa. Kadang-kadang ataupun seringkali kita berhadapan dengan penganiayaan, dengan kesulitan yang datang daripada luar ataupun daripada keluarga sendiri, teman-teman di sekolah, di tempat kerja. Kalau kita lihat dalam buku Kisah Para Rasul, di gereja, di Kisah Para Rasul, kita perhatikan permulaan gereja pada zaman tersebut bukan yang mudah. Barang siapa yang menerima Tuhan Yesus Kristus, mereka tahu hidup mereka itu berada di dalam keadaan bahaya. Mereka kemungkinan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dipukul. Kita lihat para rasul,
Berapa di antara mereka yang sudah mati karena mereka berdiri teguh untuk percaya mengasihi Tuhan Yesus. Yakobus dipancung kepala. Ada lagi hamba-hamba Tuhan yang lain yang harus kematian karena iman mereka. Kalau kita nih mengasihi Tuhan, kita akan sanggup berkorban. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita supaya ada suatu kesediaan untuk berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban malah hidup kita jika diperlukan. Saya berdoa hidup kita tidak perlu dikorbankan secara fisikal begitu. Tetapi kalaulah diminta, diwajibkan, sanggupkah kita? Ini suatu pertanyaan yang mewajibkan suatu pemikiran, persiapan. Dan saya berharap pada penghujungnya kita akan bilang dengan Tuhan, saya sanggup berkorban. Saya sanggup meninggalkan perkara-perkara duniawi. Saya sanggup melepaskan pengampunan. Saya sanggup memberi kepada Tuhan. Saya sanggup diutuskan kemana-mana pun. Saya sanggup melayani Engkau di mana-mana pun. Itu ialah pengorbanan. Inilah 4 tanda-tanda isyarat kita ini mengasihi Tuhan. Dalam bahagian yang seterusnya, dengan cepat kita coba selesaikan dalam rekaman ini. Bagaimanakah kita memperhatikan kasih kita kepada Tuhan? Sebelum ini kita sudah lihat tanda-tanda atau isyarat yang memberikan kita suatu gambaran kita ini mengasihi Tuhan. Sekarang kita lihat cara kita untuk memperhatikan kasih Tuhan dalam hati kita kepada Tuhan. Yang pertama, keselamatan kita. Kita harus perhatikan keselamatan kita. Kita harus diingatkan tentang keselamatan kita. Saya mendorong kita ini senantiasa mengambil masa untuk ingat semula, imbas kembali saat-saat kita menerima keselamatan dari Tuhan. Apa yang berlaku yang menyebabkan kita ini mengambil langkah bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang membuatkan kita ini menjadikan diri kita ini datang kepada Tuhan. Pengalaman keselamatan kita itu tidak boleh kita ini abaikan, lupakan. Dan saya percaya tanpa mengambil kira betapa luar biasanya cara kita diselamatkan. Kalau kita lihat Paulus, dia diselamatkan hebat betul. Cara dia ada sinaran cahaya yang terang sehingga dia dibutakan, dia mendengar suara Tuhan berbicara. Rata-rata di antara kita tidak ada kesempatan begitu. Tetapi tetap kita ini sudah ada suatu pengalaman dengan Tuhan. Tetap ada suatu peristiwa yang berlaku yang menyebabkan kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Ingat apa yang berlaku. Kita pastikan hidup kita ini kalau ada keselamatan yang tulen, orang bilang kan, genuine salvation, tulen keselamatan kita. Makanya harus terjadi suatu impact, suatu kesan yang membawa suatu perubahan begitu. Dan kalau kita diingatkan tentang keselamatan, kita ini apa yang kita perolehi daripada keselamatan tersebut, makanya kita akan pastikan kita menjaga kasih kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan selalu berbicara bila kita berkumpul, kita mengambil jamuan kudus, roti dengan air anggur tersebut? Bukan kerana kita ini kelaparan, kehausan, tetapi dikatakan roti dengan air anggur itu ialah suatu gambaran supaya kita ini diingatkan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, kematian dia, apa yang terjadi kepada kita lewat kematian Tuhan Yesus, yaitu keselamatan, pengampunan dosa, dan kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang untuk kali yang kedua. Dalam arti kata yang sama, kita juga harus diingatkan tentang keselamatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bertindak untuk tinggal di dalam Tuhan. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya abiding in God. Dalam buku Yohanes 15, kita harus meneruskan hubungan kita. Tidak ada orang bilang break, cuti. Waktu cuti sekarang. Saya ada musim cuti dengan Tuhan. Cuti dari doa, cuti dari membaca firman Tuhan, cuti daripada pelayanan, cuti daripada mengikut firman Tuhan. Kalau Tuhan cuti terhadap kita macam mana? Bahaya tu kan. Jadi bermaksud kita ini harus meneruskan tanpa dikuasai oleh emosi, tanpa dikuasai oleh perasaan. Perasaan ini teman-teman berubah. Hari ini saya
pagi ini saya bangun, saya hati senang. Saya nampak istri saya hati senang. Waktu tengah hari ada terjadi sesuatu, saya hati sedih. Emosi kita ini berbeda-beda. Tetapi yang diminta oleh Tuhan ialah disiplin untuk meneruskan. Disiplin, suatu ketetapan hati. Tidak kira emosi kita tetap berdoa. Tidak kira emosi kita, firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Tidak kira emosi kita akan masuk ke gereja. Tidak kira emosi kita tetap melayani bertugas di gereja kalau dijadwalkan. Tidak kira kita ini berterusan. Kalau kita lihat buku Timotius pasal 2 Timotius pasal 2, saya percaya gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 2 ialah 3 perwatakan, yaitu seorang petani, yang kedua seorang atlet, yang ketiga seorang askar. Nah, ada suatu persamaan dalam 3 perwatakan, yaitu disiplin. Seorang petani sangat berdisiplin, seorang atlet sangat berdisiplin, sudah tentu seorang askar sangat berdisiplin. Dia tidak kira penat atau tidak penat, hujan tidak hujan, susah atau senang, dia tetap bertugas. Nah, itulah maksudnya. Kita perhatikan kasih kita kepada Tuhan dengan suatu keadaan yang berdisiplin. Yang terakhir, komitmen. Kita ini berkomited. Kalau orang letak pistol di kepala kita, kamu ini menafikan Tuhan, kalau tidak saya kasih tembak kau. Tetap kita komited. Tuhan mencari orang-orang begini. Saya harap kalau terjadi situasi itu dalam hidup saya akan boleh bilang dengan orang itu, saya buatlah apa yang kamu buat, saya tetap akan mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Komitmen itu. Janganlah kita senang mengizinkan hal-hal yang tiada menguntungkan itu merampas kasih Tuhan. Maksudnya kita ini tiada komitmen. Ingatkah buku Wahyu pasal 12 ayat 11? Dikatakan kita ini mengalahkan kuasa iblis, pekerjaan iblis lewat keadaan hati kita yang sanggup mati untuk Tuhan. Nah, ini bermaksud komitmen. Komitmen. Kita ini kena jadi steady sedikit. Orang Kristen ini, kalau kita ini pasti selalu diserang. Orang bilang ada opposition. Banyak masalah. Tuhan tidak menjanjikan kemewahan, keselesaan. Tuhan sebaliknya mengatakan, di dalam seperti apa yang dialami, seperti kesulitan yang dialami, kita juga akan alami, tetapi Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi inilah pengajaran untuk kita pada hari ini. Lanjutan daripada rekaman pengajaran yang sebelum ini. Inilah bahagian yang kedua yang bertajukkan kasihilah Tuhan kita. Dorongan saya ialah kita selepas ini kita akan membuat suatu penyerahan semula kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan akan mendengar seruan kita, menjawab seruan doa kita, dan Tuhan akan memenuhi hati kita dengan kasih surgawi yang memungkinkan kita mengasihi Tuhan kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membuat suatu penyerahan semula kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan agar kasih surgawi membungkus, menguasai hati kami, rohani kami, supaya kami akan mengasihi Engkau dengan kuasa kasih surgawi Engkau. Ampuni kami kalau kami ini sebelum ini tidak ambil serius dalam hubungan kami dengan Engkau. Mulai hari ini kami akan serius. Kami akan diingatkan tentang keselamatan yang kami terima. Kami akan terus ada disiplin untuk terus tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan kami ada komitmen Tuhan untuk berdiri teguh Tuhan. Berkati setiap pribadi yang mengikuti pengajaran ini. Luaskan daerah kami Tuhan. Biarlah tangan Engkau berada di atas hidup kami. Lindungi kami dari segala kecelakaan dan pekerjaan roh jahat. Dan Tuhan jadikan kami sebagai murid Engkau yang memberkati pribadi yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu di dalam pengajaran yang akan datang.